Apakah slide-nya juga sudah muncul? Sudah, Kak. Oke. Ya, hari ini kita akan bahas topik berikutnya, yaitu temperatur dan thermal expansion. Temperatur, kita bicara suhu, kemudian hubungannya dengan thermal expansion. Thermal expansion ini adalah pemuaian thermal. Pemuaian disebabkan karena panas. Dan pemuaian ini yang akan kita bahas adalah pemuaian yang ruang lingkupnya adalah pemuaian atau perubahan fisik. Dalam arti ketika diberikan panas, dia akan berubah menjadi lebih besar, memuai. Tetapi ketika kemudian tidak panas lagi atau didinginkan, dia akan kembali lagi. Bersifat dapat balik atau reversible. Jadi kita batasi pembahasan ini, thermal expansion, dalam ruang lingkup perubahan fisik ya, bukan perubahan seperti kerupuk digoreng mengembang. Itu mengembang karena panas, ya. Roti dipanggang kemudian mengembang karena panas, ya itu memang mengembang karena panas. Tetapi itu bukan perubahan fisik saja, tapi ada perubahan kimia, di mana nanti ada perubahan protein, karbohidrat dan sebagainya yang bersifat tidak dapat balik. Ketika Anda dinginkan, kerupuk yang sudah mengembang tidak akan menyusut lagi. Jadi di situ kita tidak bahas ke sana. Kita bahas adalah thermal expansion yang bersifat perubahan fisik, yaitu perubahan yang reversible, yang dapat balik. Oke, slide-nya apakah sudah bisa bergeser? Sudah. Bisa, Pak. Ya, kita akan mulai. Kita akan bahas pertama mengenai temperatur. Saya yakin Anda sudah belajar ini sejak dari SD, tapi di sini kita akan lihat yang lain, nanti kita akan lihat ya, masalah temperatur dan pemuaian ini saya yakin sudah ada pelajari sejak SD. Nanti contohnya ada rel kereta api, kalau dipasang itu tidak nempel satu dengan yang lain, untuk memberi celah supaya bisa memuai. Atau memasang kaca jendela itu tidak rapat dengan bingkainya, ada jarak supaya kalau panas kacanya memuai, karena kalau tidak begitu nanti bisa pecah. Nah itu contoh yang mungkin Anda sudah tahu sejak SD. Nanti kita akan lihat ternyata tidak hanya itu. Di teknologi pangan kenapa belajar temperatur dan thermal expansion? Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang berhubungan dengan bidang pangan. Kita mulai dari temperatur. Temperatur ini adalah ukuran dari seberapa panasnya, a measure of hotness. Jadi dikatakan berapa panasnya, sekian. Nah, sekian dinyatakan dengan apa? Sekian ini dinyatakan dengan temperatur. Kemudian temperatur ini akan menentukan arah dari pergerakan panas itu. Pergerakannya selalu terjadi dari area dengan temperatur yang lebih tinggi ke area dengan temperatur yang lebih rendah. Dalam keadaan yang normal atau secara alamiah. Selalu dari yang suhunya lebih tinggi, gerak ke yang suhunya lebih rendah. Itu arah dari pergerakan energi panasnya selalu seperti itu. Maka kalau Anda punya air panas, Anda letakkan di satu ruangan, suhu air panas ini lebih tinggi dari sekitarnya. Maka panasnya akan keluar dari air panas itu ke lingkungannya. Sampai nanti air panas itu suhunya sama dengan suhu lingkungannya. Maka kemudian tidak lagi terjadi net flow dari panas tadi. Dalam kasus khusus, misalnya kulkas. Anda masukkan ke dalam kulkas, semakin lama kok bisa semakin dingin. Semakin dingin ini kenapa? Karena panasnya dikeluarkan. Anda lihat di kasus kulkas itu, tadinya misalnya kulkasnya belum ditancapkan ya, kemudian ditancapkan ke listrik, makin lama dalam kulkasnya semakin dingin. Kalau semakin dingin berarti panas dipindahkan dari dalam kulkas keluar. Semakin dingin berarti panas ini berpindah dari yang suhunya lebih rendah ke suhunya lebih tinggi. Karena dalam kulkas suhunya lebih rendah kan. Makin lama makin dingin. Berarti
pindahkan keluar. Nah, ingat bahwa itu kasus khusus ya, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada sistem refrigerasi, ada energi yang digunakan dan sebagainya untuk memindahkan panas, sehingga kemudian tidak mengalir seperti ini, ya, tidak mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi sebaliknya itu kasus yang berbeda. Yang kita bahas di sini, di mana energi panas ini mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, ini adalah pada kondisi normal. Tidak ada alat atau tidak ada sistem atau tidak ada mesin yang digunakan. Oke, kita lanjutkan. Suhu ini mempunyai banyak skala, yang satu dengan lainnya bisa dikonversi. Saya tidak lagi mengajar ini, Anda saya yakin sudah paham. Kalau lupa bisa buka catatan SMA atau SMP, atau bahkan SD ya. Bagaimana mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, dari Celsius ke Fahrenheit, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat thermal expansion. Terjadi pemuaian karena panas. Kalau benda itu berbentuk panjang, dengan panjang mula-mula L0, maka ketika memuai ada penambahan sebanyak delta L. Dirumuskan delta L per L0 sama dengan alpha delta T. Kemudian area expansion. Kalau luas mula-mula adalah yang abu-abu, ketika dipanaskan dia menjadi yang titik-titik ini. Luasnya bertambah sebanyak delta A, maka dirumuskan seperti ini. Delta A per A0 sama dengan 2 alpha delta T. Sedangkan volume, ketika memuai, volumenya bertambah sebanyak delta V, dirumuskan delta V per V0 sama dengan 3 alpha delta T. Kita lihat di sini, delta L sama dengan alpha L delta T ya. Ini sebenarnya sama dengan yang ini. Hanya L atau L0 ini Anda pindah ke sana, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Ada namanya alpha. Alpha ini adalah coefficient of linear expansion. Dalam bahasa Indonesia disebut koefisien muai panjang. Dalam banyak padatan yang disebut sebagai isotropik, persen pertambahan panjang pada suhu tertentu, persen pertambahan panjang pada perubahan suhu tertentu itu sama ke segala arah. Karena itu kita lihat di sini untuk panjang itu alfa, untuk luas itu 2 alfa, untuk volume itu 3 alfa. Kenapa begini? Karena mengacu pada padatan isotropik, di mana persen penambahan panjang untuk perubahan suhu tertentu sama ke segala arah. Sehingga kalau panjang kan satu arah ya, panjang saja. Kalau area kan berarti ke panjang dan lebar gitu ya. Kalau volume panjang, lebar, dan tinggi. Maka di sini Anda lihat, ini rumusnya mirip, hanya bedanya di sini alfa, di sini 2 alfa, di sini 3 alfa. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin didiskusikan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Bisa diikuti ya? Saya terlalu cepat atau tidak? Cek, tolong feedback-nya. Saya terlalu cepat atau sudah cukup bisa diikuti? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup, Ikuti, Pak. Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh. Batang baja dengan, ini Anda lihat ya, satuannya di sini. L, delta L ini satuan panjang, L juga satuan panjang, delta
T itu adalah satuan perubahan suhu, ya. Di sini maka alfa ini satuannya adalah per perubahan suhu. Seperti ini. Dan lihat, kalau Anda melihat simbol seperti ini, nolnya kok, bulatannya ini di belakang. Nah, ada referensi yang menuliskan kalau derajat Celcius bulatannya ada dituliskan setelah huruf C, itu menunjukkan perubahan. Jadi Anda tahu ini maksudnya adalah berapa derajat perubahannya. Kalau Anda tulisnya seperti ini, 25 derajat Celcius, bulatan dulu baru C, itu kan mengacu pada satu suhu tertentu. Suhunya berapa? Sekian. Tetapi kalau bicara delta, perubahan, itu ada referensi yang menuliskan derajat Celciusnya seperti ini. Jadi C dulu, baru bulatan. Ada referensi lain yang tetap tulisnya begini, juga ada. Derajat Celciusnya tetap seperti ini, baik itu suhu tertentu maupun delta. Tetapi ada yang menuliskan begini. Ya, jadi kalau Anda lihat, baca referensi kok nulisnya begini, itu bukan salah ketik, tetapi ini mengacu atau menunjukkan perubahan suhu. Berubah 10 pangkat min 6 per 1 derajat Celcius perubahannya. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal ini. Sebuah batang baja diketahui koefisien muai panjang sepanjang 20 cm dipanaskan dari suhu sekian menjadi sekian. Berapa panjang batang setelah memuai sepenuhnya? Maka kita masukkan panjang batang setelah memuai adalah L plus delta L. Ya. Kita hitung delta L-nya, alfa L delta T. Anda masukkan. Cek satuannya, itu 20 cm. Kalau cm di sini, maka delta L-nya juga cm. Nanti kalau nanti Anda mau jumlahkan, L-nya juga cm. Ya. Ingat konsistensi satuan. Anda akan dapatkan seperti ini. Saya tidak bahas ngitungnya bagaimana seperti Anda di SMP atau SMA ya. Saya hanya sampaikan seperti ini. Saya anggap Anda bisa menghitung sendiri. Saya jelaskan prinsipnya saja. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini perlu dikonversi nggak sih, Pak, sebenarnya? Apanya yang suhunya harus Kelvin atau harus meter? Kalau buat soal seperti ini, Pak. Ya, delta L dan L ini satuannya sama untuk meternya, untuk panjangnya ya. Jadi kalau Anda mau masukkan di sini L-nya itu cm, nanti deltanya juga dalam bentuk cm. Nggak apa-apa kalau Anda nggak konversi, di sini cm, nanti delta L-nya juga cm. Anda tambahkan dalam cm, hasilnya cm. Anda mau konversi jadi meter, juga silahkan. Nanti delta L-nya juga meter, panjang setelah muai Anda hitung juga dalam meter. Seperti itu. Untuk suhunya, Anda lihat, di sini koefisiennya itu per Celsius. Kalau diketahui ini per Celsius, berarti delta ini juga per Celsius. 70 min 25. Tapi seandainya ini Kelvin, kemudian Anda konversi ini dalam bentuk Kelvin, maka deltanya kan sama sebenarnya. Anda ubah misalnya ya, ini Anda ubah ke Kelvin berarti tambah 273, yang 70 ini juga ditambah 273. Maka selisihnya kan sama. Ingat, mengubahnya ke Kelvin bukan dalam bentuk delta, tapi suhu awal dan suhu akhir ini sudah dikonversi dulu, baru diselisihkan. Maka deltanya akan sama sebenarnya, Anda hitung dalam Celsius ataupun dalam Kelvin. Apakah jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah singgung ya, ada padatan isotropik.
delta A itu 2 alfa A delta T, delta V itu 3 alfa V delta T. Nah, sekarang kita akan lihat sebuah lempeng logam berbentuk koin dipanaskan hingga suhu meningkat 100 derajat Celcius. Diameternya bertambah 0,18%. Anda diminta yang pertama hitung koefisien muai panjang, yaitu alfa. Yang kedua, berapa persen pertambahan luas permukaannya, dan berapa persen pertambahan volume. Ya, satu lempeng logam berbentuk koin dipanaskan. Suhunya meningkat, diameternya bertambah. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kita mengerjakan soal ini. Ya, kita lihat, kita mulai dari luasnya ya. Kita punya persamaan di sini. Delta A sama dengan 2 alfa A delta T. A ini adalah luas mula-mula. Ya, ada yang menuliskan A, ada yang menuliskan A0 gitu ya. Maka kita turunkan ke sini. Delta A adalah A aksen min A ya. A akhir dikurangi A awal. Itu adalah perubahan luas. Sama dengan 2 alfa A delta T. Nah, sekarang kita lihat berapa A akhir dan berapa A awal. Tidak diketahui dari soal. Kita hanya tahu diameternya bertambah 0,18%. Maka kita masukkan. Luas dari lingkaran itu berapa? 1/4 pi d kuadrat. Ya. Maka di sini kita, ini A aksen. Ini adalah A aksen dikurangi A sama dengan 2 alfa, ini A, ini delta T. Kita masukkan A itu adalah 1/4 pi d kuadrat. Sedangkan A aksen 1/4 pi d kuadrat. Tapi D-nya adalah D setelah memuai. Nah, D setelah memuai itu berapa? Tadi ada memuai 0,18%. Ya, 0,18% adalah 0,18 per 100. Jadi, berapa diameter setelah koin itu memuai? Diameternya adalah 1,0018 D. Ya, D ini kan diameter mula-mula. Setelah memuai, diameternya nambah. Jadi, menambahnya 0,18% atau 0,18 per 100. Jadi, diameter setelah memuai jadi 1,018 D. Ya, kurung kuadrat. Ya, karena 1/4 pi d kuadrat. Anda masukkan di sini 2 alfa, A-nya juga 1/4 pi d kuadrat kali 100. Sudah, kemudian Anda bisa kerjakan. Yang bisa dicoret, bisa dicoret. Nanti Anda akan dapatkan hasil, alfanya adalah 1,8016 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Per derajat Celcius. Ya, karena di sini delta T-nya kan per derajat Celcius. Sampai sini dulu. Menghitung koefisien muai panjang. Apakah ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Tidak, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapa persen pertambahan luas permukaannya? Pertambahan luas permukaan itu adalah delta A per A kali 100%. Pertambahannya per luas mula-mula, kan gitu ya. Kalau kita bilang berapa persen pertambahan luas, maka pertambahan luas per luas mula-mula kali 100%. Demikian juga pertambahan volume. Persen pertambahan volume adalah pertambahan volume per volume mula-mula kali 100%. Kita masukkan delta A, rumusnya ini, per A kali 100%. Dimasukkan, A-nya bisa dicoret, alfanya tadi kita ketahui, maka hasilnya adalah 0,36% untuk persen pertambahan luas permukaan dan 0,54% untuk pertambahan volume. Maka dari sini kita tahu, oh berarti persen pertambahan, kalau tadi saya kembali ke sini, ini menunjukkan untuk padatan isotropik, persen pertambahan panjang pada perubahan suhu tertentu sama ke segala arah. Jadi Anda lihat di sini. Oh, diameter itu kan berarti panjang ya, satuan panjang. Nambahnya 0,18%. Luasnya nambah berapa? Karena sama ke segala arah. Kan dua arah jadi ya, panjang dan lebar. Maka ini jadi 0,36. Persen pertambahan volume, tiga arah kan, panjang, lebar, tinggi. Oh, jadi 0,54%. Ini sebenarnya adalah 2 alfa, ini adalah 3 alfa. Sorry, ini adalah 2 kali persen pertambahan panjang, ini adalah 3 kali persen pertambahan panjang. Karena di sini ada 2 alfa, dan di sini 3 alfa. Oke, sampai sini apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana untuk fluida, cairan dan gas? Di sini tidak ada panjang kan kalau fluida itu. Maka punya namanya coefficient of volume expansion. Koefisien Y volume. Ini berlaku untuk fluida, liquid dan gas. Ini ada beta di sini. Untuk gas, beta ini tergantung pada suhu. Sangat tergantung pada suhu. Misalnya untuk gas ideal, betanya adalah seperti T dinyatakan dalam Kelvin. Untuk gas pada suhu ruang dan tekanan konstan, nilai B-nya adalah 3310⁻6 per derajat Celcius. Ini untuk koefisien muai volume untuk fluida. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini adalah bimetal strip atau dalam bahasa Indonesia disebut keping bimetal. Kalau kita punya 2 batang logam pada suhu ruang, maka ketika dipanaskan dengan pemanasan tertentu, maka akan memuai. Jadi lebih panjang. Tetapi panjangnya akan tidak sama. Karena koefisien muai panjang dari bahan yang berbeda itu berbeda. Anda lihat di sini. Panjangnya nggak sama setelah memuai. Ini misalnya tembaga dan besi. Tembaga memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar. Sehingga ketika dipanaskan pada suhu yang sama, tembaga memuai lebih banyak dibandingkan besi. Kemudian, seandainya ini disatukan sehingga tidak bisa terpisah, maka ketika dipanaskan ini akan melengkung seperti ini.
Jika ujung sebelah sini kita klem, kita buat supaya posisinya tidak berubah, maka melengkungnya akan, ini kan tetap posisinya ya, maka melengkungnya akan seperti ini. Dan akan ada penyimpangan dari posisi awal. Ya, posisi awalnya yang garis putus-putus, kemudian ketika dipanaskan pada suhu tertentu, dia akan menyimpang sebanyak sekian. Nah, lalu terus kenapa kalau begini? Kaitannya apa? Di metal strip ini digunakan salah satunya untuk kontrol suhu secara otomatis. Prinsipnya seperti ini. Jadi ada saklar yang mati sendiri ketika sudah mencapai suhu tertentu. Itu banyak di peralatan pengolahan makanan. Oven misalnya, di set suhunya sekian. Nah, kalau kemudian dinyalakan ya, lalu panasnya kan beroperasi ya, pemanasannya beroperasi sampai pada suhu tertentu, dia akan sampai situ nggak naik lagi. Pemanasnya akan berhenti kalau sudah mencapai suhu itu. Juga mesin-mesin pemanas yang lain, yang otomatis seperti itu. Nah, kenapa berhenti? Karena itu bisa menggunakan prinsip seperti ini. Ada saklar yang tersentuh ketika dia mencapai suhu tertentu, karena ada komponen yang kemudian melengkung, menyimpang dari posisi awalnya, sampai posisi tertentu ketika dipanaskan pada suhu tertentu, dan menyentuh saklarnya. Maka saklarnya mati. Maka pemanasannya berhenti. Nanti kalau suhunya sudah turun, ini mulai agak kembali lagi posisinya, dia akan lepas dari saklarnya tadi, maka pemanasannya akan berjalan lagi. Nanti kalau sudah tercapai lagi dia melengkung sampai posisi tertentu dia menyentuh saklar, saklarnya mati. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Sehingga kemudian ini banyak pada mesin-mesin atau peralatan pengolahan makanan, baik yang di rumah tangga maupun sampai ke skala industri. Ya tidak persis seperti ini bentuknya, komponennya, tapi prinsipnya seperti dengan bimetal strip ini. Maka di sini kita belajar, kita lihat ini prinsipnya saja. Yang detailnya ya ini teman-teman dari bidang elektro yang belajar lebih detail. Kita tidak belajar sampai sana, saya hanya tunjukkan bahwa oh ini ada prinsipnya adalah thermal expansion yang bisa digunakan untuk aplikasi seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan. Banyak materi mengalami thermal expansion ketika dipanaskan. Maka volumenya meningkat, masanya tidak berubah. Akibatnya, densitas materi biasanya turun karena peningkatan suhu. Ingat ya, Rho sama dengan M per V. Kemarin kita sudah bahas. Kalau V-nya naik, masanya tetap, maka densitasnya akan turun. Memuai itu volumenya nambah, tapi masanya tidak berubah. Karena ada hukum kekekalan massa. Meskipun memuai, masanya tidak berubah karena tidak ada massa yang ditambahkan. Volumenya meningkat karena dia memuai, menjadi lebih besar. Maka densitasnya akan turun. Dan efeknya lebih besar pada sistem gas dibandingkan sistem cair atau padat. Nah, ini ada rumus hubungan antara temperatur dan density. Ini ada densitas awal, densitas akhir, kemudian ada koefisien muai volume, volumetric temperature expansion koefisien ya, ini koefisien muai volume. Lalu ada T1 dan T0. Di mana koefisien muai volume ini beda-beda untuk tiap bahan. Ya, koefisien muai volume ada yang menuliskan begini,
Ada yang menuliskan, misalnya ini kan sama, meter kubiknya dicoret tinggal per derajat Celcius gitu ya, seperti yang tadi untuk alfa. Oke, nah sekarang kita lihat contoh. Kalau Anda punya Erlenmeyer berisi air panas yang diberi warna merah, ditutup dengan aluminium foil, lalu ketika Anda masukkan ke dalam air es, Anda tusuk aluminium foilnya, maka akan membentuk fenomena seperti ini. Underwater volcano, seperti gunung meletus di dalam air gitu ya, akan naik seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ini suhunya lebih tinggi. Suhu tinggi itu densitasnya lebih rendah. Ya, ingat tadi kita sudah belajar. Densitasnya lebih rendah, sehingga lebih ringan, maka dia akan cenderung bergerak ke atas. Tentu ini tidak selamanya. Ketika nanti sudah suhunya sama, ya nanti akan nyampur. Dan ini kan segera akan nyampur, ya, karena nanti akan larut, saling larut gitu. Ini untuk awal akan membentuk fenomena seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Ini ada suhu, ini beberapa macam bahan ya. Anda lihat, kita lihat yang sebelah sini. Sesame oil, soy oil, cotton oil. Ketika suhunya meningkat, densitasnya jadi lebih rendah. Kita lihat ini, dari sini sampai sini. Ini semua densitasnya akan turun ketika suhunya dinaikkan. Berarti memuai tadi, jadi lebih ringan. Untuk alkohol, ini ada data di sini, juga begitu. Ketika dinaikkan suhunya, densitasnya akan turun. Sekarang kita lihat untuk air. Dari sini, tentu bentuknya es ya. Ketika dinaikkan suhunya, ternyata densitasnya naik di sini. Ada fenomena yang berbeda dengan yang lain. Di sini suhunya akan naik, kemudian jika dinaikkan terus, bukan suhunya, densitasnya akan naik ketika suhu dinaikkan, kemudian pada 4 derajat dia mencapai 1000 kg per meter kubik, ketika suhunya dinaikkan lagi, dia akan turun. Ada kejadian yang berbeda. Kejadian yang di luar seperti pada bahan yang lain. Kejadian aneh. Disebut anomali. Kejadian yang tidak biasa. Ada anomali pada air. Bahwa ternyata perubahan densitasnya itu tidak seperti fluida yang lain. Tetapi air memiliki sifat, dia mencapai densitas tertinggi pada 4 derajat Celcius. Anda lihat di sini. Setelah itu dia akan turun lagi densitasnya ketika dipanaskan. Yang di sini sudah fenomenanya sama seperti yang ini. Ya, densitasnya akan turun ketika suhunya naik. Bedanya di sini. Dari sini ke sini naik, kemudian dari sini ke sini turun. Densitas tertingginya ada di 4 derajat Celcius. Maka ini yang dikatakan sebagai sifat anomali air. Anda tentu sudah pernah dengar istilah anomali air di SMA atau SMP mungkin. Bahkan mungkin SD. Tapi kita akan lihat lebih lanjut. Kita akan lihat mungkin dulu Anda sampai ke, ya sudah anomali air itu saja. Air mencapai densitas maksimal di 4 derajat Celcius titik. Lalu belum terpikir atau belum dijelaskan tentang apa konsekuensinya, apa keterkaitannya dengan apa yang ada di sekitar dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Anda sering lihat di film-film atau baca komik gitu ya. Di negara 4 musim ada danau, kemudian permukaannya membeku ketika musim dingin. Permukaannya membeku, tetapi bagian dalamnya
tetap cair. Kemudian ada orang yang melubangi di sini, mancing, atau ada adegan di mana orang sampai nanti ada sesuatu terus esnya sampai pecah terus orangnya masuk ke air misalnya seperti itu ya. Di film-film mungkin Anda pernah melihat adegan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok tidak membeku sampai dasarnya? Ternyata ini ada hubungannya dengan anomali air. Ketika terjadi kondisi dingin di luar, misalnya sampai minus 10 derajat Celcius, di luar ini dingin, maka ingat kita punya prinsip yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Panas ini bergerak dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya lebih rendah. Maka air di sini yang kontak dengan permukaan adalah air yang ada di permukaan ya, yang kontak dengan udara itu adalah air yang ada di permukaan. Ya. Maka ini ceritanya belum membeku ya. Maka air di sini akan melepaskan panas ke luar. Akibatnya air yang ada di permukaan jadi dingin. Turun suhunya. Ketika air yang ada, karena dia kan yang kontak dengan udara luar ya. Dia melepaskan panas ke lingkungan, dia jadi dingin. Misalnya tadinya 10 derajat gitu ya. Di luar minus 10. Air ini akan melepaskan panas yang di permukaan, air yang di permukaan. Akibatnya, air yang ada di permukaan itu akan dingin. Ketika dingin, dia menyusut. Ketika menyusut, densitasnya lebih besar. Kalau densitasnya lebih besar, berarti bahasa sederhana bilang lebih berat. Kalau lebih berat, dia akan bergerak ke bawah. Maka molekul air yang tadinya ada di permukaan, yang sudah melepaskan panas, dia akan turun. Kenapa turun? Karena lebih berat, karena densitasnya lebih tinggi. Karena ini turun, maka tempatnya akan diisi oleh molekul air lain yang tadinya adanya di bawah, agak di bawah, dia akan naik ke sini, menempati tempat yang ditinggalkan oleh molekul air yang dingin tadi. Maka molekul air yang tadinya di bawah kemudian naik, dia ada di permukaan, dia juga akan melepaskan panasnya ke lingkungan. Akibatnya dia menjadi dingin, densitasnya turun, lalu dia turun juga. Tempatnya akan diisi oleh molekul air yang tadinya ada di atas, akan di bawahnya akan naik. Begitu. Dan seterusnya. Nah, yang sudah dingin ini turun, kemudian lama-lama kan semua jadi dingin kalau seperti ini. Ya, semuanya nanti lama-lama suhunya akan turun. Kalau tadi dari 10 derajat Celcius, kemudian turun 9, 8, 7, 4, dan seterusnya. 8, 7, 6, 5 gitu ya. Sampai 4 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bicara sudah jadi 4 derajat Celcius. Ketika 4 derajat Celcius, oh ini ada air di permukaan. Suhunya 4 derajat. Luar suhunya minus 10. Maka sama seperti tadi, dia melepaskan panas ke lingkungan. Akibatnya dia suhunya jadi turun kan? Nah, tetapi ingat bahwa air itu mencapai densitas tertinggi di 4 derajat. Ketika yang ada di permukaan ini sudah turun suhunya, jadi 3 derajat misalnya, dia tidak bergerak ke bawah. Yang di sini itu tidak begini. Karena apa? Karena yang di bawah densitasnya lebih besar. Yang 3 derajat dan 4 derajat itu densitasnya lebih besar yang 4 derajat. Maka yang 3 derajat itu tetap ada di sini. Dia tidak bisa turun. Karena yang di bawah lebih berat. Nah, akibatnya apa?
ketika dia tidak bisa turun, dia tetap ada di permukaan. Panasnya terus dilepaskan, terus-menerus melepaskan panas. Maka yang di atas ini semakin turun suhunya. 3, 2, 1, 0 akhirnya. Sampai akhirnya yang di atas ini membeku, maka akhirnya di sini terbentuklah es. Yang di bawah berapa? 4 derajat. Yang dekat esnya 0 derajat, yang di sini ya, ini peralihan ya. 1, 2, 3, 4. Yang di dasar 4. Itulah kenapa kemudian bagian bawah ini tidak membeku. Tetap berupa air yang cair. Dan masih memungkinkan ikan yang tahan untuk di daerah dingin dia bisa hidup di situ. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Sementara sudah jelas, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, Anda lihat di sini, kalau ini adalah volume, Anda lihat, ini adalah suhu X-nya. Tadi kita sudah lihat bahwa air mencapai densitas terbesar pada 4 derajat Celcius. Di sini adalah penggambaran yang lain. Air mencapai volume terendah pada 4 derajat Celcius. Volumenya akan paling kecil. Volume paling kecil berarti densitasnya terbesar. Ya, karena masanya kan tetap. Ketika volume ada di titik minimal, berarti densitas ada di titik maksimal. Karena masanya tetap. Oke, berikutnya kita lihat. Ini adalah hubungan antara tekanan dan densitas. Tekanan. Berubah, maka densitasnya bisa berubah. Ada faktor namanya E, di sini adalah bulk modulus fluid elasticity. Untuk tiap-tiap fluida itu berbeda. Nah, kemudian kita lihat sekarang hubungan antara densitas, temperatur, dan pressure. Bahwa densitas ini berubah. Karena tadi kita tahu suhu mengubah densitas. Ya, kemudian ini kita lihat pressure mengubah densitas. Jika ada perubahan pressure dan perubahan suhu, densitasnya bisa berubah dengan persamaan seperti ini. Ini kalau Anda buka ya, ini kan sebenarnya nanti akan jadi P1 sama dengan, ini ada kurung begini ya. Kemudian ada per, di sini ada kurung lagi, 1 minus, gini ya. Nah, ini rumus ini bisa Anda tuliskan seperti itu. Ini rho 0 per 1 plus beta, dan seterusnya. Ya, jadi ini memang saya tuliskan dalam bentuk mendatar gitu ya, tapi sebenarnya bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini per E gitu. Bisa dituliskan seperti itu. Jadi di sini Anda bisa lihat kalau suhunya berubah, tekanannya berubah, perubahan densitasnya bisa dihitung.
Tapi kalau hanya salah satu yang berubah, pakai yang ini. Atau tadi yang ini. Kalau berubah suhunya saja, densitasnya berapa, itu pakai ini. Tapi kalau suhunya tetap, yang berubah tekanannya, Anda pakai yang ini. Kalau suhu dan tekanannya berubah, Anda bisa pakai yang ini. Oke, sampai sini dulu untuk temperatur dan thermal expansion. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, ini untuk memastikan, Pak, ya untuk yang bagian bawahnya itu, yang 1 minus P1 min P0 per E, itu tuh berarti 1 dikurangin delta P per E kan, Pak? Bukan 1 min delta P per E gitu kan, Pak? Bukan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya seperti ini ya. Ini kan sama, ininya sama seperti ini tadi. Nah, yang ini kan sama dengan yang ini. Anda lihat kurungnya ya. Ini kan ini terus per E ya. Kalau Anda ini apa secara matematis ya, mana yang harus ini dulu kan bagi dulu baru dikurangi kan gitu. Kan ada urutannya ya kalau menuliskan itu ya. Ini P1 min P0 kan ada di sini. Gitu. Di pengerjaannya jika dituliskan seperti ini itu kan dibagi dulu, kemudian baru ini operasi matematisnya ya dibagi dulu, kemudian baru dikurang. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada kasus yang nanti akan kita diskusikan. Kita lihat. Yang pertama, kuali dari tanah liat yang berisi sup yang sangat panas. Misalnya, Anda masak sup atau bubur gitu ya di dalam kuali tanah liat. Dimasak di situ sampai buburnya panas atau supnya panas gitu. Selesai Anda matikan kompor, Anda angkat kualinya, Anda letakkan di misalnya meja atau apa yang basah di situ. Diletakkan ini bisa terjadi, tidak selalu tapi bisa atau ada kemungkinan. Kuali ini akan menjadi retak atau pecah. Ketika diletakkan tiba-tiba dari panas-panas begitu tadi di atas kompor, misalnya buburnya itu mendidih, Anda angkat, Anda letakkan di meja, mejanya basah. Diletakkan itu bisa terjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian nanti saya akan beri waktu Anda untuk berdiskusi. Nanti setelah itu akan kita bahas. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minyak panas dalam wajan itu dapat meletup jika terkena percikan air. Anda lagi goreng, terus diciprati air, begitu ya, dipercik air, kemudian bisa memercik, meletup minyaknya. Atau Anda masukkan daging yang basah gitu ya, Anda masukkan, begitu Anda masukkan, terus terjadi letupan-letupan minyak.
Mengapa kok terjadi seperti itu? Kenapa minyaknya meletup ketika dimasuki air atau bahan yang mengandung banyak air? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam proses perebusan bakso, awalnya baksonya tenggelam, begitu dimasukkan ke dalam air. Setelah beberapa saat direbus begitu, baksonya mengapung. Dan ini jadi indikasi, oh baksonya ini sudah matang kalau sudah mengapung. Lalu, oh berarti ini baksonya sudah matang, sudah selesai, bisa diambil. Gitu. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Kemudian, oke, sampai 3 dulu aja. Ya, kita punya 3 kasus dulu, nanti berikutnya ini kita akan lihat selanjutnya. Yuk, mengapa seperti itu? Saya berikan waktu, NIM berakhiran 1 sampai 3, memikirkan kasus 1, NIM berakhiran 4 sampai 7, memikirkan kasus 2, kemudian NIM berakhiran 8 sampai 0, memikirkan kasus 3. Ya, ada 3 kasus, silahkan saya beri waktu 3 menit ya, bisa dipikirkan. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan yang sudah kita pelajari yang kemarin. Ada densitas, ada panas, ada pemuaian, begitu. Clue-nya seperti itu. Nanti kemudian kita lihat apa aplikasinya. Oke, 9.04 jam saya. Silahkan dipikirkan dulu, nanti 9.07. Silahkan kita akan lanjutkan diskusinya. Silahkan juga kalau ada yang mau ke toilet atau minum dulu atau apa, silahkan.
Ya, oke. Silakan. Saya beri kesempatan. Siapa mau menyampaikan untuk kasus 1 ya? Mahasiswa dengan NIM 1 sampai 3. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Karena ketika terjadi pemanasan pada kuali, itu kan terjadi pemuaian secara merata ya, Pak. Itu dari awalnya dari bentuk semula menjadi memuai gitu. Tapi jika tiba-tiba ditaruh di tempat yang basah, itu kan yang pertama kali kena kan bagian alas. Nah, itu tuh terjadi perubahan suhu dari yang awalnya suhunya tinggi ke rendah secara drastis gitu, alasnya tuh akan mengalami penyusutan. Nah, tadi awalnya kan pemuaiannya kan secara merata, tiba-tiba ini ada penyusutan, hal itu kan akan bertabrakan gitu loh, Pak. Jadinya akan menyebabkan kuali itu retak atau menjadi pecah, karena sudah tidak merata lagi pemuaiannya. Menurut saya begitu, Pak. Oke, terima kasih, Rio. Yang lain apakah ada? Ada pendapat? Yang lain? Oke, kita bahas. Ketika digunakan untuk memasak tadi, pemanasan ini kan berlangsung perlahan-lahan ya, mulai dari supnya belum panas sampai makin lama makin panas gitu ya. Kemudian sehingga dengan ini kan kualinya itu memuai. Tadi seperti yang disampaikan oleh Rio, akhirnya kuali ini memuai secara sempurna seluruh bagiannya karena pemanasan ini berlangsung secara bertahap. Nah, ketika proses memasak ini selesai, kuali ini dalam keadaan memuai, kemudian diangkat, diletakkan di tempat yang basah, maka bagian yang bawah itu tadi, memang yang kena dengan air tadi, akan mengalami penurunan suhu yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak kena air, ya, yang kena udara ya, yang bagian atas kan kena udara. Bagian dalamnya masih memuai karena ada sopnya, ya, sopnya masih panas, berarti sisi bagian dalamnya masih memuai. Yang bagian luar mulai kena udara, mulai turun karena sudah tidak di atas api ya. Tetapi yang bagian bawah, bagian luar yang bagian bawah, ini turun suhunya mendadak karena dia kena air tadi. Akibatnya bagian bawah yang luar itu menyusut dengan mendadak, sedangkan bagian dalamnya masih memuai karena supnya panas. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bisa retak. Karena dalamnya masih punya cenderung untuk kondisinya memuai, luarnya dia cenderung menyusut karena suhunya turun. Nah, ini kemudian bisa retak. Oke, benar yang tadi jawaban dari Rio ya. Oke, sekarang kita ada dulu yang lain yang mau menanggapi atau ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, lanjut kasus 2. Yuk, silahkan siapa mau menyampaikan. Saya mau coba, Pak. Ya, silahkan. Nah, jadi kalau menurut saya tuh karena masa jenis air sama minyak itu kan berbeda densitasnya. Terus karena air tuh punya titik didih yang lebih rendah dari minyak gitu, Pak. Karena kan jadi ibaratnya tuh kalau nanti airnya masuk langsung jadi gas gitu, Pak. Makanya meledak-meledak. Oke, ya, terima kasih Henry. Yang lain ada tanggapan? Oke, air memiliki titik didih lebih rendah dari minyak. Ketika minyak itu mendidih, kalau dalam campuran itu ada airnya, air ini sebenarnya akan lebih nguap duluan ya, karena dia titik didihnya lebih rendah sebelum minyaknya mendidih. Kalau awalnya ya, kalau belum panas semua gitu ya. Tetapi kalau ini minyak sudah panas, kemudian kita ada percikan air di situ, apa yang terjadi? Satu sisi tadi yang seperti dikatakan Henry, air ini begitu kena minyak, dia langsung naik, suhunya langsung menguap, berubah jadi gas. Karena minyak ini suhunya lebih tinggi, minyak mendidih ini kan suhunya lebih tinggi dari titik didih air.
Ketika air yang memercik itu kena ke minyak, dia dengan cepat akan berubah jadi gas. Tapi ada fenomena yang lain. Air memiliki densitas lebih besar dari minyak. Ketika air kena ke minyak, dia punya kecenderungan turun. Dia tenggelam karena densitasnya lebih besar. Jadi di sini di satu sisi, air dalam bentuk air, karena densitasnya lebih besar dari minyak, dia cenderung bergerak turun, bergerak ke bawah. Tetapi di sisi lain, air ini akan dengan cepat berubah fase karena suhu minyaknya lebih tinggi dari titik-titik air. Akibatnya air tadi berubah fase jadi gas, dan gas ini lebih ringan, maka dia akan cenderung naik. Dan itu terjadi dengan cepat. Di satu sisi, sebagai air, dia punya kecenderungan turun, tapi ketika dengan cepat dia berubah fase menjadi gas, dia akan cenderung dilontarkan keluar. Karena densitasnya lebih kecil. Itulah yang kemudian menghasilkan percikan. Nah, percikan ini sebenarnya adalah gasnya yang keluar. Air yang sudah berubah fase jadi gas. Tapi ketika memercik ini, kadang juga minyaknya sebagian ikut gitu ya, ikut meletup ketika gas itu lepas. Nah, akibatnya kemudian minyaknya bisa percik kemana-mana. Oke, kasus 3, silahkan. Pak, saya ingin mencoba, Pak. Ya, silahkan. Ya, tadi kan awalnya bakso yang masih mentah, kalau dicemplungin ke dalam kuahnya ini untuk mau dimasak, itu kan pasti akan tenggelam dulu. Nah, hal ini itu disebabkan karena memang bakso itu waktu mentah punya densitas yang lebih tinggi karena volumenya juga lebih rendah. Nah, setelah bakso ini terkena panas, menyerap panas, itu kan kalau ini kita bicaranya bakso daging gitu kan mengandung protein. Nah, proteinnya itu kan akan mengalami denaturasi. Dari itu rantai susunannya berubah dan efeknya itu berubah mengubah susunan density-nya itu. Jadi akan memuai, terus volumenya meningkat. Karena volumenya meningkat, density-nya jadi semakin kecil, dan karena itu baksonya yang sudah matang itu akan mengapung ke atas. Oke. Sudah, Bayu? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mengapa tenggelam? Tentu karena densitasnya lebih besar dari air gitu ya, densitasnya lebih besar sehingga dia tenggelam. Ketika dimasak, ada proses yang terjadi. Ada perubahan, di situ memang ada karbohidrat, ada protein, ada apa, di situ berubah memang. Tetapi juga ada pemuaian. Nah, pemuaian ini menyebabkan densitasnya berubah. Sehingga kemudian baksonya ngapung gitu ya. Ada pemuaian, ada perubahan kimia dan sebagainya. Ada perubahan yang terjadi di bakso, tapi perubahan ini secara sederhana perubahan akan menyebabkan berubah densitasnya. Perubahan ini baik perubahan kimiawi, bisa perubahan kimiawi, tetapi juga perubahan fisik gitu ya, pemuaian tadi, pemuaian termal. Nah, kemudian bakso ini karena berubah densitasnya, dia jadi lebih ringan densitasnya, lebih kecil, dia jadi ngapung. Nah, ngapung ini densitas lebih kecil ini menunjukkan juga bahwa panasnya sudah masuk merata ke seluruh bakso. Sehingga seluruh bagian bakso itu sudah mengalami efek pemasakan tadi, sehingga akhirnya seluruh bagian bakso ini mengalami perubahan, terus baksonya jadi ngapung. Karena kalau baksonya itu belum matang sempurna, yang bagian dalam kan belum berubah densitasnya. Densitasnya masih tetap tinggi. Cenderung masih tenggelam kan begitu. Ketika ngapung ini menunjukkan bahwa sebenarnya jadi indikasi, oh baksonya sudah matang, alias panasnya sudah sampai ke dalam, alias adonan bakso yang di bagian dalam itu juga sudah matang. Kemudian baksonya ngapung. Kita katakan, oh baksonya sudah matang. Nah, nanti kita akan tahu ngapungnya ini, perubahan densitasnya ini, itu benar-benar murni perubahan fisik atau perubahan kimiawi. Juga ada perubahan kimiawi, penyebabnya ya. Perubahan kimiawinya terjadi, memang terjadi. Wujudnya dari adonan berubah jadi bakso. Itu perubahan kimiawi yang tidak dapat balik. Tetapi kalau kita bicara mengapungnya ini, perubahan densitasnya ini, itu perubahan karena perubahan fisik
semata-mata atau ada unsur perubahan kimiawi juga? Taunya bagaimana? Coba diamkan sampai dingin. Anda lihat, kalau nanti sudah dingin, baksonya tenggelam lagi gitu ya. Tadi kan panas, terus terapung. Kalau sudah dingin tenggelam lagi, berarti perubahan densitasnya terutama karena perubahan fisik, thermal expansion, memuai karena thermal, karena efek thermal yang bersifat reversibel. Perubahan kimiawinya terjadi, ya memang terjadi. Tapi kita bicara di sini fenomena mengapungnya. Lebih karena perubahan fisik atau juga perubahan kimiawi. Oke, fisiknya memang ada perubahan fisik, ada perubahan kimiawi. Tetapi kita lihat apa yang membuat bakso itu mengapung. Kalau setelah dingin dia tenggelam lagi, berarti mengapungnya itu terutama karena perubahan fisik. Ya, buktinya perubahan kimiawinya terjadi tapi tetap tenggelam gitu ya setelah nggak panas. Berarti kan mengapungnya karena perubahan densitas akibat pemuaian. Tapi kalau setelah dingin dia tetap mengapung, berarti tadi yang menyebabkan dia mengapung itu juga perubahan fisik maupun perubahan kimiawi. Bisa jadi terutama perubahan kimiawi. Karena sehingga setelah dingin pun, kalau dingin kan yang secara fisik dia reversibel ya, sudah kembali, tapi dia tetap ngapung. Artinya mengapungnya itu adalah perubahan yang tidak dapat balik. Jadi di situ Anda bisa lihat, Anda bisa cermati. Nanti kalau baksonya itu setelah dingin, dia tetap di atas, berarti itu perubahan yang sifatnya irreversibel. Tetapi kalau tenggelam lagi, berarti mengapungnya itu proses yang reversibel, yang dapat balik. Oke, ada pertanyaan? Oh, yang reversibel itu masalah mengapungnya loh ya, bukan terus adonan dagingnya jadi bakso balik jadi adonan daging, bukan. Kimianya memang berubah. Anda nanti belajar lebih lanjut di kimia pangan gitu ya, apa yang terjadi ketika karbohidrat, protein dan sebagainya dipanaskan itu tidak dapat balik, tetapi yang saya bicarakan di sini adalah perubahan densitasnya. Apakah itu semata-mata karena thermal expansion yang reversibel, yang ditunjukkan dengan dia akan tenggelam kembali ketika suhunya rendah, atau mengapungnya itu terutama karena perubahan yang bersifat irreversibel, sehingga meskipun dia sudah tidak panas, dia tetap mengapung. Gitu. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Ada 3 kasus lagi. Kasus 4. Ketika air yang berada di daerah dingin mengenai tangan kita. Dinginnya air itu terasa lebih menusuk daripada dingin di udara. Kalau Anda liburan ke Bandungan, ke Kopeng gitu ya, ada yang kalau nggak ada air panas nggak mau mandi. Kenapa? Karena airnya dingin gitu ya. Rasanya kalau megang air itu lebih dingin daripada udara. Apakah benar begitu? Mengapa terjadi fenomena seperti itu? Kasus 5. Telur ayam setelah direbus, setelah di air mendidih itu ya, kalau Anda masukkan ke dalam air dingin, langsung, kemudian Anda kupas, itu ngupasnya akan lebih mudah. Daripada kalau panas-panas tadi Anda ambil, Anda letakkan dulu di meja, sampai dingin, baru Anda kupas. Itu ngupasnya akan lebih sulit. Dibandingkan kalau tadi panas-panas, langsung masuk air dingin, langsung dikupas. Itu lebih mudah. Kenapa bisa begitu? Kemudian yang kasus ke-6, sebotol selai di dalam kulkas seringkali menjadi sulit dibuka. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempermudah membuka tutup botol? Ya, jangan menjawab, Pak, saya banting botolnya biar pecah, begitu. Tidak boleh menjawab begitu. Yang cara yang lain, tidak memecahkan botolnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah membuka tutup botol itu? Yuk, saya beri waktu 3 menit lagi. Kasus 4, NIM 1-3, kasus 5, NIM 4-7, kasus 6, NIM 8-0.
Saya berikan waktu 3 menit, sekarang 9.23, nanti 9.26 kita akan membahas. Ya, silahkan. Ya, silahkan. 4, siapa mau berpendapat? Ada? Kasus 4? Saya mau mencoba, Pak. Ya, silahkan. Kenapa lebih dingin? Karena air memiliki kerapatan yang lebih tinggi, jadi udara dingin tidak mudah keluar. Sedangkan kalau udara kan lebih renggang gitu, Pak, antar molekulnya. Jadinya terasa lebih panas gitu. Gimana tadi? Kerapatan lebih tinggi, oke. Kemudian?
Jadi suhunya tuh tidak mudah naik atau tidak mudah turun gitu, Pak. Sedangkan Jadi, kalau udara kerapatannya kan lebih renggang gitu. Oke, lalu apakah berarti memang menurut Anda airnya di tempat itu lebih dingin suhunya dari udara, begitu? Mungkin iya ya, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih, Ivana. Atali Ivana. Oke, yang lain ada pendapat? Ya, memang air punya kerapatan lebih dari udara, gitu ya. Akibatnya apa? Kalau berbeda kerapatan, itu ketika tangan kita kena ke air, maka kan lebih rapat ya. Katakanlah kita masukkan satu jari kita ke dalam air. Itu molekul air yang kena ke jari kita kan lebih banyak dibandingkan dengan molekul udara yang kena ke satu jari kita. Karena lebih rapat gitu ya. Kalau lebih rapat ini jumlah molekul yang kena kan lebih banyak. Sedangkan molekul ini akan hubungannya dengan perpindahan perpindahan panas. Suhu tubuh kita lebih tinggi dari air ataupun udara tadi. Sehingga ketika kita masukkan tangan kita, jari kita ke dalam air misalnya, maka terjadi perpindahan panas dari yang suhu tinggi, dari tubuh kita, dari jari kita, ke lingkungan, ke air di sini. Tapi di sini molekul airnya lebih banyak. Sehingga kalau kita ngomong cuma satu jari saja, itu panas dari tubuh kita, panas dari jari kita yang keluar, lebih banyak pada air dibandingkan udara pada suhu yang sama. Kita katakan sama-sama suhunya 20 derajat atau 15 derajat. Air 15 derajat, udaranya juga 15 derajat. Tapi yang air lebih rapat dibandingkan udara. Sehingga kalau suhu tubuh kita 36 derajat, satu jari ini kena ke air, maka perpindahan panasnya lebih cepat atau lebih banyak dalam satuan waktu tertentu. Karena molekul airnya lebih rapat dibandingkan kontak dengan udara, meskipun suhunya sama, karena kerapatannya berbeda. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah air itu benar-benar lebih rendah suhunya dari udara? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena air di situ kan sudah lama ada di udara itu. Pasti sudah tercapai namanya kesetimbangan termal. Tadi kita sudah bahas, kalau berbeda suhunya akan terjadi perpindahan panas sampai suhunya sama. Nah, air itu kan sudah ada di situ, sudah lama ya. Anda pergi ke danau misalnya atau ke kolam renang gitu ya. Jangan kolam renang lah. Air biasa lah ya, air di Bandungan misalnya. Air itu kan sudah ada di situ sudah lama gitu ya. Maka kita bisa katakan sudah terjadi kesetimbangan termal. Suhunya sudah sama dengan suhu udara. Kecuali kalau airnya baru Anda keluarkan dari lemari es atau Anda baru panaskan, itu suhunya tidak sama. Tapi kalau air itu sudah ada di situ sejak lama atau sejak kemarin di situ, ya suhunya kan sama dengan suhu udara. Tetapi meskipun suhunya sama, Anda celupkan tangan Anda, rasanya lebih dingin karena kerapatannya lebih besar dari udara. Lain cerita kalau kita bicara kolam renang ya. Air menahan panas, kalau Anda renangnya itu sore hari di kolam renang yang terbuka, airnya lebih panas dari udaranya. Karena apa? Karena dia kena panas siang hari. Dia masih menahan panas. Tetapi kalau sudah mungkin sampai besok paginya gitu, ya sudah sama lagi suhunya. Karena sudah terjadi perpindahan panas dari air ke udara sampai suhunya sama, sudah thermal equilibrium. Maka pagi-pagi gitu ya, Anda nyebur ke kolam renang, mungkin Anda akan merasa, airnya kolam lebih dingin dari udaranya. Padahal bukan. Anda merasa lebih dingin karena kerapatan. Air itu lebih besar dari udara. Padahal suhunya sama nih. Suhu udara dan suhu air sudah sama. Sudah thermal equilibrium. Tapi kalau Anda nyeburnya mungkin jam 6 pagi atau jam 5 pagi, Anda merasa kedinginan. Anda merasa airnya lebih dingin. Padahal suhunya sebenarnya sama.
Oke, sampai sini dulu apakah ada yang ingin didiskusikan? Itulah mengapa tadi ketika kita bahas kasus yang pertama, kualinya itu kena ke air, kenapa kok dia jadi retak? Karena panasnya keluar lebih banyak. Air itu molekulnya lebih rapat. Maka yang kena udara kok dinginnya lama. Yang kena air kok dinginnya cepat. Padahal suhunya sama. Kita bukan bicara air dari kulkas ya. Tadi kasus 1 kita bicara permukaan yang basah. Ketika kena di permukaan yang basah, kenapa lebih cepat turun suhunya? Karena kerapatan molekulnya lebih tinggi dibandingkan udara. Maka kuali panas tadi, bagian luarnya, lebih cepat mengeluarkan panas ke lingkungan, ke airnya. Sedangkan bagian dalamnya masih memuai. Oke. Lanjut ya. Kasus 5, silahkan. Siapa mau jawab? Ingin mencoba, Pak. Ya, silahkan. Jadi menurut saya saat keadaannya baru matang itu, maka membran luar telur itu cenderung melekat pada kulitnya karena suhunya itu masih panas. Nah, tapi kalau misal sudah dicelupin ke air atau dalam air mengalir itu, maka membran luar telur itu tidak terlalu cenderung melekat dengan kulitnya karena adanya perubahan suhu yang menjadi lebih tinggi. Kalau perubahan suhu lalu kenapa? Ada hubungannya dengan kecenderungan melekatnya pada kulitnya itu, Pak. Jadi kayak kalau misalnya suhunya berubah menjadi lebih dingin lagi, maka lebih mudah untuk dikelupas gitu. Oke, terima kasih Yosefa. Ya, prinsipnya seperti sebenarnya ini tadi mirip dengan yang kuali. Ketika Mas direbus itu bagian dalamnya panas, maka kulit telurnya kan ikut panas. Dia ada dalam kondisi memuai. Ada dalam kondisi memuai karena dia sudah direbus tadi ya. Ketika dia didiamkan pada suhu ruang, lama-lama turun suhunya, itu akan menyusut. Menyusutnya pelan-pelan. Tetapi kalau Anda masukkan ke dalam air, menyusutnya cepat. Bagian dalamnya masih panas, ya. Telurnya kan masih panas. Bagian dalam cangkang yang kontak dengan telurnya masih panas. Tapi bagian luarnya menyusut secara cepat. Itu kemudian nanti akan, karena itu jadi lebih mudah dikupas. Kasusnya ini logikanya mirip dengan kasus 1 tadi, ketika ada sop panas di dalam kuali. Oke, kasus 6 silahkan. Ada? Saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Nah, kan kalau misalnya toples dimasukkan ke dalam kulkas, suhunya akan turun dan menyebabkan penyusunan pada tutupnya sehingga sulit dibuka. Nah, untuk memudahkan cara kita membuka itu, berarti kita harus memuaikan tutupnya. Caranya itu dengan memanaskan, Pak, atau mendiamkan agar tutupnya memuai. Karena memuai maka ada rongga antara kaca dengan tutupnya sehingga kita lebih mudah membukanya. Oke, ya terima kasih Christina. Ketika didinginkan itu akan menyusut ya botolnya maupun tutupnya gitu ya, menyusut. Kemudian jadi kenceng gitu, sulit dibuka. Bagaimana kita mau membuka untuk memudahkan? Kita panaskan. Kita bisa panaskan tutupnya saja. Maksudnya tutupnya dipanaskan itu tutupnya memuai sehingga dalamnya itu kacanya, botolnya itu tetap menyusut. Tutupnya aja yang memuai itu kan akan membuat lebih mudah. Dipanaskan semua pun ya juga oke gitu ya. Tetapi akan lebih mudah kalau Anda panaskan tutupnya saja. Karena kalau botolnya masih dalam keadaan menyusut tapi tutupnya sudah memuai, itu akan celahnya akan lebih besar kan begitu. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan dibalik, dicelupkan ke air panas misalnya.
Atau Anda, kalau tidak ada air panas, Anda bisa ambil lap, Anda tutup, Anda letakkan di atas tutupnya, terus digesek-gesek begitu sampai agak hangat gitu, itu akan membantu. Intinya adalah ketika kita panaskan, kita buat, ya atau mungkin dilewatkan sebentar di kompor, begitu juga bisa, kita buat supaya tutupnya itu tidak dalam kondisi menyusut ya, akibat dingin. Sudah mulai memuai, apalagi kalau kacanya itu toplesnya masih dalam keadaan menyusut, itu akan lebih mudah untuk dilepaskan, dibuka gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk mahasiswa yang sudah aktif memberikan jawaban. Saya minta silahkan tuliskan di kolom chat NIM-nya Rio Fernando, Henry, Bayu Andika, Atali Ivana, Josefa, dan Christina Tri. 6 mahasiswa yang tadi open mic untuk menjawab. Silahkan bisa tuliskan NIM-nya di chat. Oke. Jadi kita sudah lihat contoh-contoh kasusnya. Saya harap Anda sudah paham aplikasinya. Ternyata tidak sekedar dipanaskan memuai begitu, tapi kemudian seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali hubungannya dengan kehidupan kita, termasuk hal-hal yang terkait dengan bidang pangan. Kita sudah lihat tadi beberapa contoh-contoh kasus. Oh, ternyata itu ada hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari dalam sekian pertemuan ini. Ada perubahan fase, ada densitas, ada thermal expansion. Panas gitu ya. Oke, kemudian kita lihat berikutnya. Ini review saja, saya tidak akan bahas lebih detail. Anda di SMA, mungkin SMP juga sudah pernah dapat, mungkin di mata kuliah yang lain, mungkin di kimia juga sudah disinggung, hukum-hukum gas. Ada hukum gas ideal, ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Nanti bisa Anda lihat sendiri, ini menunjukkan hubungan antara parameter tertentu. Misalnya hukum Boyle menunjukkan hubungan antara tekanan dan volume. Hukum Charles menunjukkan hubungan antara volume dan temperatur. Hukum Gay-Lussac menunjukkan hubungan antara tekanan dengan temperatur. Ada hukum Avogadro menunjukkan hubungan antara jumlah mol dengan volume. Ini ada persamaannya, nanti bisa Anda lihat di sini. Misalnya Anda lihat hukum Boyle, ini tekanannya rendah, volumenya tinggi. Di sini diberi tekanan, volumenya juga kecil. Maka dirumuskan di sini, ini dalam kondisi jumlah mol konstan dan suhu konstan. Maka P2 per P1 sama dengan V1 per V2. Anda lihat di sini berbanding terbalik. Jadi ketika kalau P2-nya itu besar, kita beri tekanan, maka V1-nya, maka V2-nya akan jadi kecil. Anda lihat di sini. Kotaknya hitam ini lebih banyak menunjukkan tekanannya lebih besar. Ketika semakin ditekan, volumenya semakin kecil. Jadi ini ada berbanding terbalik ya. Ketika kita tingkatkan tekanannya, volumenya akan semakin kecil. Ini untuk hukum Boyle. Dan ada hukum Charles, bagaimana volume berhubungan dengan temperatur pada tekanan konstan. Tadi sudah kita bahas. Untuk tekanannya sama. Dipanaskan. Dipanaskan berarti memuai, volumenya besar, berbanding lurus. Pada kondisi tekanan konstan, kalau suhu kita naikkan, volumenya juga akan naik karena memuai. Hukum Gay-Lussac menunjukkan hubungan antara tekanan dengan suhu pada volume yang konstan. Kemudian ada hukum Avogadro. Ya, nanti Anda bisa lihat lagi, saya tidak bahas detail. Lalu ada kombinasi. Ya, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac itu dikombinasi. Ada hukum Combined Gas Law, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Menyatakan bahwa perbandingan
antara tekanan, volume, dan temperatur itu konstan. Kemudian ada hukum gas ideal. Kita lihat. PV sama dengan NKT, di mana N adalah jumlah molekul, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah temperatur, suhu mutlak ya, absolut temperatur. Kemudian kita punya N besar, jumlah molekul adalah N kecil kali Na. Ya, Na itu bilangan Avogadro. Ini di kimia Anda sudah belajar. Jumlah molekul sama dengan jumlah mol kali bilangan Avogadro. Maka N besar sama dengan N kecil kali Na. Di sini ya, N besar ini N kecil kali Na. Sedangkan K kali Na, K itu konstanta Boltzmann, kali Na, konstanta Avogadro, kita dapatkan konstanta gas universal atau R, besarannya sekian. Maka persamaan ini berubah jadi persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, di mana P adalah absolute pressure, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas universal, dan T adalah absolute temperatur. Berarti dalam Kelvin. Ya, perhatikan di sini R-nya dalam Joule per mol per Kelvin. Ini satuannya. Berarti T ini dalam Kelvin. Jadi kalau ini misalnya dalam Celsius, berarti Anda konversi dulu menjadi Kelvin. Oke, kemudian ada latihan soal. Ini tidak saya bahas. Jadi ini mudah sih, Anda hanya pahami saja, lalu Anda masukkan ke rumus yang relevan ya. Masukkan. Ada 3 contoh soal di situ. Tidak kita bahas, saya minta Anda untuk pelajari secara mandiri. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Topik kita kali ini, temperatur dan thermal expansion. Apakah sudah jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kuliah hari ini sudah selesai. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai perkuliahan mendatang. Selamat weekend, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.